Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kapan mantan yang berhasrat syahwat kepadamu akan berhenti mengganggumu, ya. Nah, jadi mungkin sekarang ada di antara kita yang merasa begitu terganggu dengan kemunculan kembali mantan di dalam kehidupan kita. Padahal dia sudah menikah, ya. Tahu-tahu dia muncul. Padahal kemarin dia yang mengkhianati kita. Nah, jadi kemarin orang ketiga yang menikah dengan mantan ini yang merebut mantan dari kita dan menikahlah mereka. Sekarang mantan yang kemudian pengen menjadikan kita sebagai orang ketiga di dalam rumah tangganya, ya. Ya tentu kita tidak mau, ya. Karena apa? Karena nanti semua orang akan bilang bahwa kita perusak rumah tangga orang lain, ya. Nah, selain itu kan kita tahu persis mantan ini seperti apa. Mantan ini adalah orang dengan nafsu syahwat yang amat sangat tinggi. Ya, misal ketika bersama dulu sudah sangat sering lah, bahkan tidak terhitung lagi berapa kali berzinah dengan mantan. Dan ketika mantan mengkhianati, sebenarnya itu adalah keselamatan. Dengan perpisahan itu, ya, justru kita diselamatkan, dijauhkan dari seseorang yang ada di dalam pikirannya hanya hawa nafsu. Orang yang menjadi budak nafsunya sendiri, walaupun dia sudah menikah, ya, dia tidak akan bisa berhenti dari itu, ya, dari keinginan untuk terus memuaskan hawa nafsunya. Maka itu kenapa banyak orang sudah menikah tapi tetap selingkuh, ya, karena tadi dia meletakkan dirinya sebagai budak dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya pokoknya harus diperturutkan. Nafsu birahinya harus disalurkan kepada orang yang dia inginkan. Nah, ini repot sekali nih, ketemu orang seperti ini. Sebenarnya ketika dia sudah bersama orang ketiga, itu hidup kita sudah baik-baik saja, ya. Tapi ternyata kan dia tidak mencapai kepuasan bersama dengan orang ketiga pada saat ini meskipun mereka sudah menikah. Ya, yang namanya nafsu itu kan terus merasa kurang, ya, merasa ingin mencari yang baru dan yang baru terus. Itu kalau orang ngikuti hawa nafsunya. Nah, maka sekarang dia balik, terus mengganggu kita. Kita katakan tidak mau diganggu, dia tidak peduli. Ya, yang namanya orang sudah nafsu kan begitu. Ya, kita minta jangan mengganggu lagi, kita minta jangan datang lagi ke kehidupan kita dan seterusnya, ya. Dia tidak peduli. Misal bahkan dia bilang demi bisa bersama kita, dia sanggup untuk bercerai atau menceraikan istrinya. Wah, pokoknya dia menjanjikan begitu banyak hal, ya. Jadi jangan. Ya, jadi ketika orang bercerai untuk menikah dengan orang lain, nah maka orang lain ini itu dia mendapatkan dosa takhbib. Ya, dosa karena menyebabkan bercerainya suami istri. Nah, jadi jangan mau tuh.
Jadi kapan kemudian mantan akan berhenti mengganggu dan ngejar-ngejar? Ketika kita menikah, ya. Jadi ketika mantan itu melihat kita masih sendiri terus, ya dia merasa bebas untuk mendekati meskipun dia sudah tidak sendiri. Ya, dan dia paling tidak akan lebih segan, ya, ketika dia melihat bahwa kita menikah. Nah, karena itu ketika mantan mengkhianati dan dia kemudian menikah dengan orang ketiga, kita bertaubat, ya, karena dosa-dosa saat masih bersama mantan dulu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, nah maka jangan menunda terlalu lama, segera mencari pasangan hidup juga. Ya, segera menikah. Karena disitulah mantan akan berhenti untuk mengganggu kehidupan kita lagi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yashtati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.